Retong Saka Bahari, Pemuncak Sabta Marga, serta Kemunuin Hayat, yang bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Laut Agus Adi Purwoto, yang jabatan sehari-hari sebagai Komandan Poros TNI Angkatan Laut Konawe Utara, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Mayor Laut Polisi Militer Sufyadin Sahsidin, yang bertindak sebagai Komandan Denpoman Lanal Kendari. Ayo, istirahat di tempat. Oh. Sejarah singkat hari lahir TNI Angkatan Laut. Gelora untuk menjadi bangsa merdeka menggelegar di kalangan bahariawan. Bumi Putra saat mengetahui kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Mereka terlibat aktif dalam persiapan kemerdekaan dan mengawal jalannya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kumandang proklamasi, para pemuda Bahari itu kemudian mengorganisasikan diri dalam sejumlah barisan dan badan perjuangan sesuai dengan asal mereka bekerja. Mereka kemudian bergerak mengambil alih aset-aset maritim dan persenjataan milik Jepang untuk kepentingan maritim Republik Indonesia. Sejumlah tokoh bahari nasional seperti Mas Pardi, Adam, dan Raden Edi Martalinata berkeinginan menyatukan barisan dan badan perjuangan maritim itu dalam satu wadah. Tekad tersebut mendapatkan momentum ketika pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 22 Agustus 1945. Para bahariawan secara bertahap dapat mengkonsolidasikan diri. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti guru dan siswa sekolah pelayaran tinggi dan sekolah pelayaran rendah zaman Jepang, anggota Jawa Unku Kaisa, Kaikun Haiho, mantan pelaut masa India Belanda dari konflik Paket Van Marine atau KPM dan Government Marine atau GM. Pada rapat yang diadakan di Gedung Kesatriaan Sekolah Pelayaran Tinggi di Jakarta di Jalan Budi Utomo pada tanggal 10 September 1945. Mereka bertekad bulat untuk menyepakati pembentukan Badan Keamanan Rakyat bagian laut atau BKR Laut di tingkat pusat maupun daerah. BKR Laut kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI, dan pemerintah mengangkat Mas Pardi sebagai Ketua BKR Laut Pusat secara de facto. BKR Laut merupakan sebuah organisasi angkatan laut karena memiliki organisasi berstruktur militer, diperkuat kapal-kapal bersenjata, didukung pangkalan beserta fasilitas labuhannya, dan diawaki personil dengan menerapkan kaidah-kaidah keprajuritan matra laut. Oleh karena itu, tanggal 10 September 1945 ditetapkan sebagai hari kelahiran TNI Angkatan Laut.
menindaklanjuti pembentukan Tentara Kaman Rakut sebagai organisasi militer reguler pada tanggal 5 Oktober 1945. Bingkai Laut kemudian bertransformasi menjadi Tentara Kaman Rakyat Bagian Laut atau TKR, dan sejak tahun 1946 menggunakan nama Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI sebelum berubah menjadi TNI Angkatan Laut pada tahun 1971. Dalam perjuangan sejarahnya, TNI Angkatan Laut selalu mengibarkan bendera kewajiban dalam menjaga kedaulatan NKRI sejalan dengan tantangan zaman, berjuang dengan kapal kayu dan menjadi Angkatan Laut gunung pada masa Perang Kemerdekaan, menegakkan keutuhan NKRI dari integrasi pada masa konsolidasi, berada di garis depan pada masa konfrontasi, menunggah dengan rakyat pada masa pembangunan. Di era milenial ini, TNI Angkatan Laut senantiasa memberikan pengabdian terbaik mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Jalan Bema, Jaya Mai. Danjen Oman Lana Kendari selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars TNI Angkatan Laut. Hadirin disilahkan duduk kembali. Inspektur Upacara, hormat, senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-79. Selanjutnya pasukan Bismillah.
Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Ucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik debat. Akan kami bacakan Panglima TNI pada upacara tahun ke-79 TNI Angkatan Laut Jakarta 10 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta Ibu Polisi Simanjuntak, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta Ibu Purwira Muhammad Ali, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Roni Mariono serta Ibu Isa Tony Mariono, yang saya cintai Ketua Umum Dharma Pertiwi menjadi Vina Subianto, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa serta para sesepuh TNI Angkatan Laut, yang saya hormati para pejabat utama Mabesar, para pejabat utama Mabesar, para pejabat utama Mabes Agung dan para pejabat utama Mabes Polri, yang saya hormati segenap pejabat kementerian atau lembaga pejabat Forkopimda Jakarta dan undangan lainnya, serta para perwira, bintara, pelaksana, dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengajarkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan bidurnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ucapkan Dirgahayu ke-79 TNI Angkatan Laut bagi seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan berada. Para peserta upacara yang saya banggakan, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya saya berikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut atas profesionalitas, dedikasi, dan militansinya dalam setiap pelaksanaan tugas. Rakyat dan bangsa Indonesia bangga memiliki angkatan laut yang profesional dan modern sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta pelindung bangsa Indonesia dari segala ancaman dan gangguan, khususnya di wilayah laut Indonesia. Upacara Hari Jadi ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di atas KRI produksi dalam negeri, sehingga saya menilai tema Hari Jadi tahun ini adalah tepat, yakni dengan semangat Janus Leva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut
siap mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Momentum bersejarah ini melambangkan transformasi organisasi TNI Angkatan Laut menuju organisasi yang semakin modern dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Kita juga patut bersyukur bahwa di tengah berbagai situasi yang sulit ini, TNI Angkatan Laut selalu hadir dan mampu menunjukkan kapabilitasnya untuk mendukung pemerintah dalam berbagai misi perdamaian dunia, penanggulangan bencana alam, dan khususnya mobilisasi laut untuk misi mulia pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Serta upacara dan hadirin yang saya hormati, kondisi global dan regional secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada negara kita. TNI Angkatan Laut sebagai simbol kejayaan kekuatan laut nasional hendaknya dapat bersikap adaptif terhadap segala perkembangan lingkungan strategis, termasuk teknologi yang menyertainya demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sehingga dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini, sehingga TNI Angkatan Laut dapat bertransformasi menjadi bagian kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global. Untuk itu, saya berharap profesionalisme TNI Angkatan Laut dapat selalu dijaga dan ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan nasional seperti pelanggaran wilayah kedaulatan laut, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme terorisme, ancaman cyber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Para prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan, berkaitan tahun 2024 ini yang merupakan tahun politik menuju pemilihan kepala daerah serentak bulan November nanti, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit TNI Angkatan Laut untuk menjaga komitmen netralitas TNI. Netralitas TNI merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, di antaranya bahwa TNI tidak berpolitik praktis. Netralitas TNI juga merupakan wujud nyata bahwa TNI secara tegas tidak ingin dan tidak boleh kembali ke panggung politik praktis dan lebih mengutamakan sinergitas dengan Polri dan komponen bangsa lainnya. Segenap peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingin memberikan beberapa penekanan pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut ini sebagai berikut. Pertama, bekerjalah dengan niat, ibadah, loyal, tulus, dan ikhlas. Kedua, jadilah TNI yang prima dan TNI AL yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Ketiga, jaga tingkat kesiapan operasi dan kemampuan pemeliharaan seluruh alutsista laut yang dimiliki. Keempat, lakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan marwah TNI Angkatan Laut yang berwawasan internasional. Kelima, pupuk dan perteguh komitmen sinergitas dan soliditas TNI dengan Polri dan kementerian atau lembaga lain berbasis Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut beserta keluarga atas segala dedikasi dan pengabdiannya yang penuh keikhlasan tanpa batas. Dirgahayu TNI Angkatan Laut. Salam Jalan Semifah Jaya Mahe. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jakarta, 10 September 2024.
Panglima TNI Agus Subianto ST MSI, Jenderal TNI. Selesai. Upacara memperingati hari jadi TNI Angkatan ke-79. Telah melaksanakan laporan pesan. Baik. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Hormat senjata. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars TNI Angkatan Laut. Upacara telah dilaksanakan. Laporan. Terima kasih. Buatkan. Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan.